warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu tugas dari teman kita Ibu Ida SPD, tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 UPT 13 Sinjai tentang diseminasi budaya positif. Jadi kalau kita mendengarkan kata diseminasi, mungkin kalau kita buka kamus apa itu diseminasi adalah penyebaran luas gagasan atau ide. Jadi sebentar insyaallah Ibu calon guru penggerak ini mau memaparkan bagaimana caranya menyebarkan gagasan atau ide tentang budaya positif. Karena ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak. Jadi kita bersyukur hari ini karena mudah-mudahan di angkatan 10 banyak yang mendaftar. Saya mungkin sebagai teman menghimbau kepada teman-teman yang masih muda untuk di angkatan 10 nanti lebih banyak lagi yang sebagai guru penggerak, karena ilmunya ini juga yang kita nanti bisa terapkan di dalam kelas, atau ilmunya juga akan dibagi-bagi sama teman-teman juga di teman-teman guru. Oke, dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah, mungkin tidak menunggu waktu lama, kami serahkan mungkin kepada Ibu Indose untuk memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif. Segini itu beri. Oke, jadi saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakasih Kesiswaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan salah satu program guru penggerak yang saya jalankan di CGP Angkatan 9 ini, yakni diseminasi budaya positif. Selain itu juga akan ada semacam berbagi pengalaman apa yang telah saya praktekkan terkait dengan materi budaya positif, baik itu di kelas ataupun di rumah. Baik, Bapak Ibu, untuk materi yang akan dibahas ini ada 7 konsep. Jadi konsep utama modul budaya positif yang pertama teori disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keinginan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebelum melanjut di materi teori disiplin positif, saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan pendapat. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk bicara masalah pengertian atau definisi masalah disiplin, menurut pengalaman saya adalah menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Penjelasan tentang disiplin positif, yakni mengikuti aturan, berpatuh pada aturan yang ada. Menurut Dian Yusef dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kedua pakar pendidikan yakni Tina Dewantara dan Dian Yusef mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol
suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dikenal sebagai nilai-nilai kebajikan dan universal. Jadi seperti itu menurut beberapa penelitian ini bahwa pengertian itu adalah belajar untuk mengontrol diri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya dari Glasser 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, kenyamanan dan hukuman. Di sini diberikan contoh, misalkan seorang murid yang datang ke sekolah tepat waktu itu dengan tujuan supaya tidak dihukum. Itu. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mencari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seorang murid datang tepat waktu sekolah karena mendapatkan penghargaan atau imbalan, atau ingin dipuji bahwa ini anak rajin datang tepat ke sekolah. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi masih merupakan motivasi dari luar. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi di sini murid datang tepat waktu ke sekolah karena menyadari nilai-nilai kebajikan. Kenapa kita harus tepat waktu ke sekolah? Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya bahwa murid memahami bahwa kita datang tepat waktu karena kita menghargai waktu dan kita menghargai diri kita sendiri. Nilai kebajikan yang ada di dalamnya adalah menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri, sehingga ketika kita dapat menghargai diri kita sendiri, maka orang lain pun akan menghargai kita. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan seorang anak terlambat kemudian diberikan hukuman untuk berdiri di depan kelas atau berdiri di depan tiang bendera sampai 1 jam. Di sini dikatakan hukuman ketika perilaku atau apa yang dilakukan oleh anak itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Anak tidak mengetahui bahwa kalau saya melanggar seperti ini maka saya mendapatkan konsekuensi seperti ini atau perlakuan seperti ini. Itu tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru atau pelanggaran. Sehingga hukuman di sini menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ketika anak sering dihukum, kemungkinan besar dia tidak akan berkata jujur karena dia takut dihukum. Kemudian penghargaan, pemberian hadiah, di sini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan strategi dan penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini hadiah ketika mampu membuat suatu karya, sehingga diadakanlah suatu penelitian terhadap sekelompok anak. Sebagiannya dijanjikan akan diberikan hadiah jika menghasilkan karya berupa puisi misalnya, dan sebagiannya lagi tidak dijanjikan hadiah. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini anak yang dijanjikan akan diberikan hadiah atau penghargaan, ketika tidak diberikan lagi hadiah atau penghargaan itu, maka dia tidak mau lagi menghasilkan karya karena dia tergantung dengan hadiah tersebut. Nanti dia mau berkarya, kalau dia tidak hadiah, saat hadiah atau penghargaan sudah tidak diberikan, maka dia
dia sudah tidak ingin juga berkarya, sehingga dikatakan tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, maksudnya di sini ketika ada misalkan murid yang diberikan penghargaan atau hadiah sementara yang lainnya tidak diberikan, maka yang lainnya bisa merasa iri atau cemburu kepada temannya, atau mungkin bahkan dia tidak senang kepada temannya yang diberi hadiah sementara dia tidak diberikan hadiah. Memati berarti atau apa, tetapi dia berkarya fokus pada, dia berpikir pada hadiahnya, ya hadiahnya dipikirkan, sehingga ada menghasilkan suatu karya puisi saya itu sudah tidak kreatif. Menghukum dengan sistem ranking. Di sini pemberian ranking. Kenapa dikatakan menghukum? Karena misalnya dalam ada pembagian apa? Ketika diberikan ranking antara peringkat 1, 2, dan 3, maka yang tidak mendapatkan ranking itu akan merasa bahwa dirinya tidak lebih baik daripada temannya yang mendapatkan ranking. Jadi menghukum bagi yang tidak mendapatkan ranking tadi. Begitupun yang ranking 3 merasa bahwa dia tidak lebih baik dari yang pertama, yang kedua. Yang ranking 2 mengatakan merasa bahwa dia tidak lebih baik dari ranking pertama, yang ranking 1. Itu maksudnya. Kemudian tepat waktu. Nah, cuman di sini harus ada, kalau di konsekuensi harus ada kesepakatan antara murid dengan guru ketika kita terlambat, apa konsekuensinya. Tapi itu harus relevan dengan jenis pelanggarannya. Misalkan contoh, ketika terlambat di jam pelajaran pertama, bisa saja mungkin konsekuensinya adalah misalnya terlambat 30 menit jam pertama, murid tersebut harus menjelaskan materi yang dia tidak ikuti. Misalnya 30 menit, materi apa yang kalian tidak ikuti, misalkan matematika, maka dia harus menjelaskan materi matematika yang tidak diikuti kepada gurunya di jam istirahat. Itu pun berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi ada kesepakatan. Jadi mereka mengetahui ketika dirinya terlambat, maka dia sudah tahu bahwa konsekuensinya adalah saya harus menjelaskan materi mata pelajaran yang pertama, jam istirahat kepada guru saya. Seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus respon, murid menghormati peraturan, hilang waktu untuk merenung kesalahan. Untuk konsekuensinya harus diberlakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Pada setiap murid yang melakukan pelanggaran seperti itu, kita harus memberikan perlakuan yang sama. Ketika ada siswa yang tidak diberikan perlakuan seperti itu, maka nanti akan murid akan bermain di situ. Dia tidak boleh mendengarkan karena ada siswa yang tidak mendapatkan konsekuensi. Jadi harus sama. Misalkan kelas 12 MIPA 1, di situ ada kesepakatannya murid terlambat masuk kelas. Kesepakatan konsekuensinya itu misalkan tadi menjelaskan materi mata pelajaran pertama kepada gurunya pada jam istirahat. Maka setiap guru yang mengajar di jam pertama harus melakukan hal yang sama. Mata pelajaran apapun yang masuk di kelasnya, kalau jam pertama ada siswa yang terlambat, misalkan 20 menit, maka murid tersebut harus menghadap kepada guru tersebut untuk jelaskan materi yang tertinggal. Itu mengenai konsekuensi. Kemudian restitusi. Kalau di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada perencanaan secara jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya mengobrol kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Untuk pengertian restitusi, kita bisa lihat konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi di sini tidak boleh mendiam terlalu lama dan menyalakan alarm. Dan ada juga siswa yang katanya nanti saya sampaikan kepada orang tua saya untuk membangunkan saya jika saya terlambat bangun. Jadi seperti itu. Murid sendiri menemukan solusi dari masalahnya melalui restitusi. Kecuali kalau mereka tidak bisa menemukan solusinya, maka guru membantu untuk menemukan solusi tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi seperti itu untuk restitusi. Dasar manusia. Jadi di sini
kebutuhan dasar manusia dikaitkan dengan pelanggaran yang terjadi di sekolah. Pelanggaran yang terjadi ini di sekolah itu disebabkan karena adanya kebutuhan dasar mungkin yang tidak terpenuhi. Kemudian mereka melakukan pelanggaran. Di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini saya pernah dapatkan di kelas. Pada pergantian jam pelajaran jam 4 dari jam ketiga ke jam keempat, boleh terlambat masuk sampai 30 menit baru masuk di kelas. Saya tanya kenapa, dari mana? Dijawab dari rumah Bu. Apa yang kita kerjakan? Saya makan. Ternyata anak ini lapar dan dia pulang ke rumahnya makan. Minta izin tidak? Tidak Bu. Kenapa tidak minta izin? Takut nanti tidak diizinkan. Ya seperti itu. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, akhirnya dia melanggar. Terlambat masuk karena dia lapar. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan diterima. Di sini contohnya seorang anak yang di rumahnya sebelum berangkat ke sekolah selalu dibentak. Mungkin dimakannya bentak kalau sampai sekolah. Maka sampai di sekolah anak tersebut bisa saja juga akan membentak orang yang ditemuinya, termasuk temannya. Maka dia melanggar lagi dan dia tidak menghormati dan tidak menghargai teman. Itu karena dia kurang kasih sayang. Dia kurang kasih sayang. Kalau dibentak karena dia membentak orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini terkadang juga anak membutuhkan ini kebutuhan dasar dan akan penguasaan. Kalau ini saya contohkan yang di rumah saya sendiri, anak saya yang pernah ikut latihan lomba main bola. Pada saat itu dia baru peserta baru, berlatih terus main bola, tapi dia hanya dimasukkan di cadangan. Dia merasa mampu tapi dia dimasukkan di cadangan, dia hanya selalu menonton, tidak jadi peserta. Akhirnya pesertanya lagi bertanya kenapa malas pergi latihan? Dijawabnya apa? Malas mama, karena saya cuma jadi penonton. Ternyata dia mau jadi pemain. Saya jelaskan apa belum saja jadi pemain inti karena kita peserta baru. Yang pemain inti itu yang sudah lama berlatih. Jadi kita baru beberapa hari latihan, tapi dia lanjut berlatih di rumah. Dia mau diakui ya, ada semacam kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Anak terkadang seperti dia mau diakui bahwa kamu bisa. Seperti itu. Kemudian saat ini saya berikan kesempatan dia mendaftar lomba di ada 2-3 kali kakak ya, ikutlah di situ lomba Mahabharata Surusan Benda dan dapat juara 3, dapat hadiah. Dia terus bersemangat lagi untuk pergi lagi lomba tempat lomba yang sudah di rumah Quran. Di rumah Quran dan jelas Mahabharata dan juga berlatih dan ikut lomba di situ, termasuk lomba main bola. Kemudian kebebasan, itu akan dilihat di sini Bapak Ibu tentang kebebasan. Anak murid kita ini sekarang juga butuh kebebasan. Kalau yang saya pernah alami di kelas 10-3 dulu, kenapa di jam terakhir matematika dia bolos? Bolos dia pulang, belum tahu waktu yang sudah pulang. Saya tanya kenapa kamu bolos jam terakhir? Sementara saya masih ada di kelas kan, kalau tidak ada di kelas. Dia jawabannya apa? Bosan. Kita di dalam kelas terus sampai 3 jam matematika lagi. Kita tidak bisa duduk terus di dalam terus. Jadi saya mempelajari bahwa ternyata anak ini mau bebas. Makanya ada saat itu saya ada kebebasan untuk belajar di luar kelas, di bawah pohon-pohon, tempat-tempat yang berteduh sehingga mereka merasa nyaman, merasa santai dan mereka bebas memilih mau belajar di mana. Boleh di kelas atau di luar, di bawah pohon. Yang jelasnya kalian misalnya kita berikan tugas misalnya menonton video ini dan menuliskan apa isi dalam video tersebut setelah belajar. Ini mengenai kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi murid-murid kita juga ini kadang ada yang membutuhkan ini kesenangan. Dilihat dari saat kita mengajar, misalkan pada saat kita mengajar ada yang bermain membuat pesawat-pesawat kertas dan melempar ke temannya. Biasa kan? Saya pernah melihat seperti ini terjadi di kelas saya. Kita mengajar, ada anak melempar pesawat-pesawat dari kertas. Nah ini sebagai tanda bahwa kita ini mau merasa senang.
dia butuh kesenangan. Nah, sehingga diperlukan adanya metode bermain di dalam kelas. Nah, ketika kita lihat anak kita kurang senang, kita metode menarik, metode bermain yang bisa buat mereka ketawa dan senang di dalam kelas. Atau misalnya permainan tadi bisa kita berikan kesempatan, silakan kalian semua buat pesawat-pesawat dari kertas. Kemudian sekalian dilempar. Siapa yang kena dia akan memberi pertanyaan yang jawab, misalnya tentang matematika. Siapa yang kena pesawat dan berikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan, sehingga mereka bisa belajar sambil bermain. Selanjutnya lebih parah lagi, mungkin akan melakukan hal seperti menusuk ban motor kita dengan paku dan hal-hal lebih buruk lagi. Ini akibat dari tadi dia sudah dihukum, dia merasa marah karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan, tidak kehendaki, dia marah. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini waktu ketika kita menemukan kita melakukan suatu pelanggaran, kita melakukan kata-kata seperti misalkan, kenapa kamu selalu begitu? Ada kasihan dengan orang tua kamu, kasihan orang tua kerja terus semalam keringat kerja untuk cari rezeki untuk kita, baru kita seperti ini. Jadi dia merasa bersalah. Sudah berapa kali saya berkata seperti ini? Saya kecewa sama kamu. Jadi anak akan merasa bersalah dengan perlakuan seperti ini. Nah, di sini posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Jadi di sini guru bertindak sebagai teman kepada muridnya. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi hanya akan mendatangkan guru yang dianggap sebagai temannya, yang dekat dengannya, tapi yang untuk yang lain tidak. Dia mengikuti suatu aturan, tidak melanggar karena dia melihat gurunya, bukan melihat kenapa dia harus patuh dengan aturan, kenapa tidak boleh melanggar, tetapi karena dikatakan gurunya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini di posisi pemantau, Ibu, ada semacam konsekuensi tadi. Ada semacam konsekuensi. Ketika ada pelanggaran jenis apa, maka konsekuensinya seperti ini. Dan itu kita tidak bisa meninggalkan anak pada saat itu, kita harus mengawasinya terus, memantau. Misalkan terlambat ikut jam belajar pertama, ada tugasnya, konsekuensinya mengerjakan tugas jam istirahat. Nah, kita harus mengawasi di jam istirahat bahwa anak tersebut memang mengerjakan tugasnya. Di sini jam pemantau. Di pemantau ini anak-anak sudah tahu. Ketika saya melanggar seperti ini, maka saya harus seperti ini. Di pemantau dia sudah tahu. Beda tadi kalau yang penghukum dia tidak tahu. Kalau pemantau dia sudah tahu dan dia sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa ketika pelanggaran dilakukan seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Itu di pemantau. Kemudian di manajer ini guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Di sini di manajer kita memberikan tanggung jawab kepada murid, mengembalikan kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan dengan masalah ini, seperti yang tadi. Apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Atau misalnya yang tadi makan, ditanya, kira-kira apakah kamu mau terus seperti ini setiap hari kamu keluar lagi tinggalan pelajaran? Tidak, jawabannya tidak, Bu. Terus apa yang akan kita lakukan supaya tidak melakukan pelanggaran lagi? Apa solusinya supaya kita tidak pulang lagi ke rumah sampai kita terlambat sampai di kelas? Maka saya perlakukan anak tersebut jawab apa? Baik Bu, saya akan membawa bekal. Saya akan membawa bekal dari rumah supaya saya tidak pulang lagi ke rumah makan. Dia akan membawa bekal. Oke, kalau seperti itu, kapan kamu mulai akan membawa bekal? Sejak kapan? Dia jawab, mulai besok dan seterusnya saya akan membawa bekal dan saya tidak akan pulang ke rumah lagi. Tapi tetap juga anak-anak yang diberikan
adalah posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer dan sulit. Memang sangat sulit, tetapi tidak mustahil untuk bisa kita terapkan. Di manajer ini adalah membentuk kesadaran diri murid, membentuk bagaimana murid menyadari akan nilai-nilai yang ada pada setiap tindakannya. Apa nilai-nilai yang ada dalam setiap tindakannya ini di manajer? Misalkan sholat berjamaah, ada kesepakatan kelas sholat berjamaah, sholat dua berjamaah tepat waktu. Maka di manajer, ketika anak-anak sudah memahami nilai-nilai, kenapa kita harus sholat berjamaah, kenapa nilai-nilai apa yang ada di situ? Tentu mereka jawab beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berharap nilai itu salah satu nilai profil pada Pancasila. Ketika mereka mengerti nilainya, maka tidak perlu kita panggil, dia akan pergi sendiri sholat. Perlu kita panggil karena dia sudah menyadari nilai-nilainya, dan ini kesadaran diri akibatnya itu adalah dampaknya jangka panjang. Bukan hanya di sekolah dia akan sholat, bahkan di rumahnya pun dia bisa mengerjakan sholat meskipun tidak ada yang memerintahnya, karena dia memerintah dirinya sendiri. Kalau di konsep manajer, meskipun memang agak sulit karena kesadaran diri itu tidak terlalu mudah untuk terbentuk bagi anak, terutama di umur-umur SD misalnya, itu sulit membentuk karakter seperti ini, SD, SMP, SMA. Namun tidak mustahil untuk bisa diwujudkan seperti itu. Kesalahan ini, mereka diajak untuk mencari solusi bersama bagaimana mengatasi masalah ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi sekarang ini saya minta untuk Bapak Ibu untuk menuliskan posisi kontrol yang sering Bapak Ibu terapkan terhadap masalah-masalah yang dihadapi murid yang mana. Oke, silakan Bapak Ibu, kita menuliskan posisi kontrol yang sering kita terapkan di kelas. Boleh tuliskan lebih dari satu. Kemudian kita tempelkan di atas di papan. Jadi penghukum, kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman. Bisa deketin tertulis. Saya penghukum saya. Itu siapa nih? Tidak ditulis nama Pak. Rahasia dijaga. Rahasia dijaga. Kemudian penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Silakan mati apa kadarnya. Kemudian sebagai teman, manajer, pemantau, teman, teman, penghukum, pembuat rasa bersalah,
silakan sambil kita nikmati. Kemungkinan juga nanti kita akan mundur lagi teman-teman pembuat rasa besar atau penghukum, karena ini ada 5 posisi kontrol dalam mendisiplinkan anak. Ya, cuma masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke Bapak Ibu, ada yang bertanyakan? Silakan Pak. Tapi Bu, jadi saya pilih penghukum karena membuat rasa bersalah dan tolong itu boleh keterangan dari bawah, hanya ibu guru saja bacaan di situ, jadi ayahlah yang lagi buat ibu guru, tidak ada bapak guru, jadi saya tidak pilih teman. Pembuat rasa bersalah juga ibu guru, jadi pada tulis di sini dalam kelas dan ada semua di kelas itu ada kesepakatan dalam kelas. Saya mengerti juga anak pasti tahu juga konsekuensinya apa, makanya di situ patuhi aturan lalu berdiri di depan kelas. Artinya kalau Anda terlambat, paling tidak ada konsekuensi lah, berdiri di situ dulu. Apalagi pada saat kita menjelaskan, dia ketuk-ketuk pintu, paling suka berdiri. Kalau ada sampah ya sampah di depan, kalau tidak disuruh menghapus papan tulis baru dulu. Saya kira begitu saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi di sini saya ada siswa yang terlambat untuk hemat saya ini Bu ya. Karena kalau tanpa bukan maksudnya ada konsekuensi yang dikasih dulu, yang saya pikir takutnya nanti dia akan berpikir, oh kalau ibu ini tidak ada sih apa semacam apa dan sedikit yang dikasih kalau misalnya dia terlambat. Nah, kalau misalnya untuk saya, khusus untuk agama, untuk saya memang ada kayak kontrak belajar sekian menit. Kalau misalnya dia terlambat, saya suruh berdiri dulu dan terkadang saya suruh menghafal salah satu surah yang dia paling hafal, tapi di luar dari misalnya Al-Fatihah ada 30. Karena kalau misalnya saya bilang yang kalian hafal Ibu Al-Fatihah atau itu saja yang tripul, tapi di luar dari itu kalau untuk saya, khusus untuk saya ini khusus untuk saya. Nah, di sini yang saya mau tanyakan di sini bagaimana, karena otomatis ini bisa menyita lagi waktu kalau meladeni. Misalnya 3 yang terlambat masuk, kalau kita semua terkadang menyita waktu, tidak dikasih semacam bukan hukumannya konsekuensi seperti ini. Nanti takutnya dia seenaknya juga kalau ibu ini seperti ini. Nah, kalau misalnya saya suruh, tapi terkadang sih saya juga bilang jangan selalu ada yang terlambat nak, karena kalau misalnya terlambat otomatis saya harus melayani lagi dulu beliau-beliau ini yang terlambat. Jadi kalau misalnya kita bisa share-share mungkin di sini bagaimana sebaiknya supaya kita tidak dianggap kalau ibu ini seperti ini dan siswa juga tidak terlambat lagi, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya lebih mengefektifkan lagi waktu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Yang tadi ini yang dibahas tentang penghukum dan konsekuensi. Kita melanggar apa, kesepakatan apa. Dan di sini kesepakatan konsekuensi ini relevan dengan jenis pelanggarannya. Misalkan pelanggarannya tadi terlambat yang pertama atau pelanggaran lain apa misalnya yang relevan, konsekuensi nanti itu relevan. Tidak, misalkan terlambat datang kemudian berdiri di depan bendera 1 jam, ini tidak relevan kalau keterlambatannya dan berdiri di depan yang relevan. Misalkan tadi yang relevan terlambat masuk pelajaran matematika jam pertama, relevan dengan itu, atau pelajaran PPOK dia lari, itu relevan karena sesuai dengan relevan dengan jenis pelanggarannya di pelajaran PPOK. Kalau tidak relevan itu bukan namanya konsekuensi. Kalau tidak ada keterkaitan antara jenis pelanggaran dengan konsekuensi, itu bukan namanya konsekuensi, tapi itu berupa menjadi hukuman. Dan di konsekuensi itu ada kesepakatan murid mengetahui ketika melakukan seperti ini apa yang harus dilakukan. Demikianlah diseminasi materi saya hari ini tentang budaya positif
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Sutriana SPD MPD selaku rekan sejawat Ibu Indo SC SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 13 Sinjai. Setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Indo SC tentang diseminasi budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan baru bagaimana menyikapi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Kita sebagai guru sebaiknya bertindak sebagai manajer, yang mana kita memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kita tidak bertindak sebagai penghukum, karena dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan solusi, akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam setiap tindakannya. Kegiatan ini memberikan saya inspirasi. Semoga saya menjadi bagian dari calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdawati Rashid dari SMA Negeri 13 Sinjai. Setelah saya mengikuti pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Bu Indo SC, calon guru penggerak angkatan 9, saya bersyukur mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang sangat luar biasa. Selama ini saya belum menerapkan segitiga restitusi, tapi setelah menerima pemaparan materi tentang apa itu restitusi dan penerapannya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, saya akan segera mempraktikkannya untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, berusaha menerapkan posisi diri sebagai teman dan manajer untuk menuntun peserta didik dan menumbuhkan karakter baik mereka. Dan saya sangat terinspirasi untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya. Terima kasih.